Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Ya daimal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'afiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairul bariyah, waghfir lana ya dzal ula fi hadhihi al-'ashiyah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Hadratul mukarramun, para alimul ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh yang hadir di Masjid Hidayatullah, wabil khusus guru saya Al-Alim Ibnul Alim Habib Al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Abu Bakar Al-Haddad, orang tua saya, guru saya Al-Mukarram Kiai Mufti, Ketua DKM Masjid Hidayatullah Al-Mukarram Ustaz Zainal Arifin, Al-Mukarram Ustaz Cecep, saya punya uwa Ustaz Haji Ali Fuad. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya, Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, tokoh-tokoh adat di Grand Mutiara Gading, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi. Wabil khusus untuk Bapak Lurah Kelajung, Bapak Samen Esos, segenap kepala lingkungan di Perut Grand Mutiara Gading. Saya punya kunci Bang Hafiz, bapak-bapak yang saya cintai dan ibu-ibu yang mencintai saya, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh guru saya Habib Al-Mahbub Al-Habibmu, yang saya yakin dan percaya apabila kita laksanakan sangat bermanfaat untuk kita mengarungi di kehidupan dunia ini. Insya namanya sebagai pembicara terakhir, materi pun sudah dibawain semua sama Habibmu. Yang enak langsung tutup pakai doa saja. Bingung mau apa lagi? Baik, mengambil keberkahan dari ucapan guru saya, murid dari Rahmatul Akbar Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Begini, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh itu mudah, tapi untuk menjadi contoh, nah ini yang susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, tenang Pak, bukannya nggak diopenin, kita ngeces. Ya, aman kita Pak. Neresene. Bu, kenapa sih Allah menyuruh kita mencontoh baginda Nabi? Dua alasannya. Pertama, beliau itu seorang manusia biasa sama kayak kita. Ini contoh yang paling pertama. Ya. Kalau ada satu ajaran manusia disuruh mencontoh manusia,
Ini ajaran yang paling masuk akal. Coba pernah nggak kita bayangin di sini? Kita sama Allah disuruh nyontoh malaikat. Bagaimana bisa nyontoh malaikat? Tidur kagak, makan kagak, minum kagak, sama duit udah, sama embuan ke gopen. Ya susah nontonnya, betul? Baginda Nabi ini manusia biasa. Sebentar, sound system minta tolong, terlalu rumah suaranya. Tes, iya, alhamdulillah. Sampai mana sih berusaha? Baginda Nabi ini manusia biasa, Bang. Beliau bukan setengah manusia, setengah malaikat. Beliau juga bukan keturunan dari Superman. Lah bagaimana bisa nyontoh Superman kita? Lah pakai kolor di luar memang. Iya. Baginda Nabi manusia biasa, bahkan ditegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan kepada mereka, hai Muhammad, engkau sama manusia, sama kayak mereka. Bahkan disebutkan dalam Syaraful Anam apa? Baginda Nabi itu basyarun lakal basyar. Manusia utuh, tapi bukan manusia pada umumnya. Ya. Jadi walaupun beliau manusia biasa, kita nggak akan pernah mampu mencontoh beliau secara utuh, nggak bakal bisa. Kenapa? Karena beliau mempunyai visi apa? Yuha. Sound system mic yang satu lagi tolong tutup saja. Kalau masih bunyi mic yang satu tolong tutup saja. Atau mic yang lain. Ini ada feedback dari mic soalnya. Tes, ya, alhamdulillah. Sampai mana lagi saya barusan? Iya, dulu silahkan. Nah, contoh yang membuktikan bahwa manusia ini benar-benar baginda Nabi manusia biasa. Contoh, kita di Forum Mutiara Gading ini tidur apa kagak? Tidur. Baginda Nabi pun seorang manusia, beliau pun perlu tidur. Tapi tidur Nabi tidur mata doang, artinya nggak pernah tidur. Tidur Nabi, tidur kita tidur kebluk. Kalau tidak tidur lupa waktu, lah subuh jam 5:30. Ada yang kayak gitu di sini? Yang mana? Nah, ini loh kalimat basyarun lakal basyar. Manusia utuh, tapi bukan manusia pada umumnya. Contoh lagi. Kita di Mutiara Gading ini keringatan apa enggak? Keringatan, ini juga udah mulai lepek nih. Iya. Nah, baginda Nabi pun keringatan. Keringat Nabi wangi, bau minyak kasturi. Padahal waktu itu belum ada parfum dan nggak ada sejarahnya Nabi pakai parfum, betul? Keringat Nabi, keringat kita. Ya udah rasain aja masing-masing, jangan pakai disebut, malu. Contoh lagi biar mantap contohnya. Kita manusia biasa beludah apa enggak? Mau mana mak, pulang baru. Kita manusia biasa berludah apa tidak? Berludah apa tidak? Berludah. Baginda Nabi pun seorang manusia biasa. Beliau pun berludah. Alhamdulillah. Makasih saya. Beliau pun berludah. Ludah Nabi obat. Ya belum apa-apa udah nyengir duluan. Lah kan emang ada kisahnya, Bang. Ketika Nabi diuber-uber sama kafir Quraisy, berdua sama sahabat Sayyidina Abu Bakar, entah mau masuk ke dalam gua, ditahan sama Sayyidina Abu Bakar. Sebentar ya Rasul, mau ngapain? Saya mau bersihin gua. Emang apa? Saya khawatir ada hewan beracun bisa membahayakan engkau ya Rasulullah. Ayo udah bersihin. Dibersihin gua sama Sayyidina Abu Bakar. Lagi enak-enak bersihin gua, tangan Sayyidina Abu Bakar digigit ular. Kaget Abu Bakar. Abu Bakar yang kaget, emak yang lompat. Orang saya lagi cerita Sayyidina Abu Bakar digigit ular, merah, perih, bengkak.
ditahan sama Sayyidina Abu Bakar. Sudah selesai ya Rasul, silakan masuk. Masuk. Ya karena emang cuma berdua, lama-lama kelihatan juga Sayyidina Abu Bakar meringis. Bahkan dalam riwayat tertulis sampai menetes air mata Sayyidina Abu Bakar jatuh mengenai pipi baginda Nabi yang saat itu sedang tertidur di paha Sayyidina Abu Bakar. Ketetesan air mata Nabi kaget. Beliau bangkit bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ya Abu Bakar?" "Labbaik ya Rasul." "Ma baluka ya Abu Bakar?" Bahasa Cikarang aja ya. Lu ngapa Abu Bakar? Ya kan mau gitu bahasa kita maya. Lu ngapa Abu Bakar? Kagak ngapa-ngapa Nabi. Sedih ninggalin keluarga di Mekah? Enggak. Berat pindah hijrah ke Madinah? Enggak. Apa mungkin lagi kepikiran harta benda yang kau cari kau tinggalkan di kota Mekah? Udah kata kagak, Nabi kagak, swear. Nah terus kenapa nangis? Tangan digigit ular. Ini mau perih Nabi bengkak. Mengapa kagak ngomong dari tadi? Saya nggak ingin merepotkan engkau ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat. Di sini ada beberapa pelajaran. Saya ajak jalan-jalan dulu dari kisah ini. Paling tidak ada 2 pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini. Pertama, akhlak seorang sahabat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa akhlaknya? Sudah digigit hewan beracun yang bisa membahayakan nyawa Sayyidina Abu Bakar, ditahan karena nggak ingin melihat Rasulullah susah. Betul. Lah kita sekarang ngaku umat Nabi, baru timbang duduk maulid 3,5 jam udah pada pelosodan. Bentar ke kiri, bentar ke kanan. Berasa kaki kesemutan kok, sono dikit kok dilempengin. Payah banget kalau mutiara jadi dah. Coba sudah digigit hewan beracun yang membahayakan nyawanya masih ditahan. Kenapa? Karena nggak ingin melihat baginda Rasul sedih. Yang kedua, kerinduannya seorang ular seekor ular kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ular menggigit Sayyidina Abu Bakar bukan untuk membunuh Pak, tapi cuma karena kesel. Kan baginda Nabi salah satu mukjizatnya memahami berbagai macam jenis ucapan, ucapan tumbuhan, ucapan hewan, lebih-lebih ucapan manusia, berbagai macam bahasa beliau Pak. Itu salah satu mukjizat. Ditanya di ular sama baginda Nabi, "Ular, iya ya Rasul, kenapa tadi kau tega kamu gigit Abu Bakar?" "Ya Rasul, saya bukan yang digigit untuk mencelakain, tapi saya ngegigit sebagai bentuk protes. Saya menanti engkau ya Rasul 200 tahun. 200 tahun yang lalu saya dapat kabar dari langit engkau akan datang ke gua ini. Saya nanti dengan penuh kerinduan ya Rasul. Begitu sekarang saya bisa melihat engkau, lah saya diusir sama Abu Bakar. Saya orang goa ya Rasul. Saya udah nungguin engkau 200 tahun. Begitu engkau datang saya diusir, lah saya patok. Enak aja. Iya, kita udah diusir dari rumah sendiri. Betul ya? Hewan begitu sabarnya menanti baginda Nabi selama 200 tahun Pak. Saya tanya, berapa lama kita rindu sama baginda Nabi saat ini Pak? Apakah di hati kita berbuncah rasa kerinduan kita ke baginda Nabi? Mendengarkan jawaban bagi Sayyidina Abu Bakar, baginda Nabi tersenyum. Beliau berkata, kenapa nggak ngomong dari tadi? Sini tangannya. Diambil tangannya sama baginda Nabi. Nah ini hebatnya Pak. Baginda Nabi cuma baca Bismillah doang. Bismillahirrahmanirrahim. Diludahin tangan Sayyidina Abu Bakar. Sembuh ringkas saat itu juga. Ludah Nabi. Ludah kita makin bengkak. Tetanus misalnya. Ya mohon maaf mohon maaf Bro. Ini kan banyak
Udah belajar kagak mau, begitu nemuin makalah langsung dijalanin. Ada makalah mengajarkan man qara'a bismillahirrahmanirrahim thumma marra 'alal ma' falyajmud. Siapa aja yang baca bismillahirrahmanirrahim kemudian dia lewat di atas air, beku tuh air. Katanya orang baca bismillah bisa jalan ngambang di atas air. Kan pertanyaannya orang yang bagaimana yang baca bismillah? Betul. Model kita perumahan Mutiara Gading baca bismillah 1000 kali lewat di atas empang. Lah kelem. Bacaan sama, bobot yang beda. Loh, mohon maaf. Saya ambil ke belakang sedikit. Ini kan banyak dari kita sekarang ini memahami agama cuma berdasarkan logika. Padahal yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga dalam agama banyak hal yang tidak mungkin bisa dijelaskan. Kok begitu? Kalau dalam agama semua bisa dijelaskan, nggak perlu agama, perlunya ilmu pengetahuan. Pun kalau dalam agama semua nggak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama, namanya dongeng. Dalam agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Contoh lagi. Bagaimana mungkin bisa otak sekecil punya kita di Cikarang ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Ini itu yang paling gampang kan? Baginda Nabi melakukan perjalanan yang amat sangat jauh, menembus 3 buah alam: alam nasut, alam malakut, alam lahut. Alamnya manusia, alam malaikat, alam ketuhanan. Cuma dalam sepertiga malam terakhir, Bang. Nggak mungkin, kata kita. Impossible menurut ilmuwan barat. Nehi kalau kata sarukan. Kita lupa Isra Mi'raj ini maunya Allah. Ketika bertemu dengan maunya Allah, apa yang nggak mungkin buat Allah? Betul atau betul? Dengan jaga Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun." Bu, ada nggak di surah Yasin ayat berapa? Ada, Syafii ada, pokoknya masih ada. Kemarin malam Jumat saya baca masih ada tuh ayat. Udah begitu aja udah. Kagak kalau dibangun kagak. Pakai pikir-pikir lama, keburu johor. Nah ini loh Pak, kita sering menarik agama ke dalam logika, padahal nggak akan nyambung. Nih contoh. Saya pernah baca buku punya orang tua saya, buku fiksi, karangan dari Sir Arthur Clarke. Orang Inggris lama di Amerika. Dia mencoba membuat sebuah buku yang berjudul Future. Nah, buku ini menjelaskan tentang perjalanan evolusi teknologi dari zaman ke zaman. Dijelaskan dalam buku ini, nanti kata Arthur Clarke, tahun 2010-2020 anak-anak kita udah nggak perlu datang lagi ke sekolahan untuk belajar. Kenapa? Karena tahun 2010-2020 akan ditemukan mechanical of educator, mesin pengajar. Jadi nanti tahun 2020, 2010, 2020 kata orang tua saya dulu, yang namanya guru, dosen, ustadz, kiai nganggur total. Kenapa? Majelis taklim tutup, pesantren bangkrut. Terbukti nggak sekarang? Terbukti nggak? 2020 kemarin sempat anak kita belajar dari rumah lewat teknologi yang bernama internet. Terjadi tuh ucapan Arthur Clarke. Padahal buku ini dibuatnya tahun 1962. Kita manusia sudah bisa melakukan perjalanan lintas planet, interflight sailor, saking majunya teknologi. Bu, nanti tahun 2060 ibu-ibu kalau bosan di Mutiara Gading bisa jalan-jalan ke
bulan, bisa piknik ke Mars, bisa healing ke Pluto. Kalau sekarang kita masih jalan-jalan ke matahari doang. Apa ini hayalan? Oh enggak. Kita baca berita. Seorang milioner asal Amerika bernama Elon Musk sedang menciptakan sebuah roket yang bisa mengantarkan manusia pulang pergi dari bumi ke bulan, bulan ke bumi. Namanya SpaceX. Mulai lagi terjadi. Coba lihat dulu. Orang Amerika tahun 62 sudah memikirkan bagaimana cara hidup di bulan. Kita orang Cikarang sampai sekarang masih mikir bagaimana hidup dari bulan ke bulan. Beda dikit doang kita. Betul. Nah, puncak ilmu pengetahuan kata Sir Arthur Clarke terjadi di tahun 2100 nanti. Di mana di tahun 2100 nanti akibat majunya ilmu teknologi, akibat pintarnya para ilmuwan tahun 2100 nanti sudah menemukan immortal of humanity, sistem kekebalan abadi. Jadi saking majunya teknologi kata Arthur Clarke, tahun 2100 akan ditemukan vaksin anti malaikat maut. Nah, disinilah ketahuan kurang ajarnya kita kepada Allah. Ya, Allah menegaskan dalam Al-Quran, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahus karena jangan suka begitu manusia. Sungguh kalian manusia sering lupa diri ketika posisi sedang berada di atas puncak. Ya puncak kekayaan, ya puncak kejayaan, lebih-lebih puncak ilmu pengetahuan. Bagaimana bisa kita manusia hidup abadi? Ditegaskan dalam Al-Quran, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua ini hanya kefanaan belaka. Yang abadi cuma pertanyaannya apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan kita setelah hidup di Cikarang ini, Bang? Betul. Makanya saya setuju. Saya bilang tadi, sekarang ini dengan kemajuan teknologi, saya setuju sama ucapan guru saya, Habib Almarhum Habibnya. Sekarang ini dengan dalih kemajuan teknologi, kita sekarang ini udah malas lagi datangin majelis-majelis taklim. Kita nggak mau datangin lagi zuriat-zuriat Nabi. Kita nggak mau hadir lagi sama guru-guru kita, sama ulama-ulama kita di Cikarang. Kenapa? Merasa apapun pengetahuan yang kita perlu ada dalam internet. Padahal Tuan Syekh Abu Yazid Al-Bastami pernah mengajarkan orang yang belajar agama nggak pakai guru, fasyaihuhu syaitan. Gurunya setan. Oh, Soki, berarti belajar dari internet jelek. Saya nggak bilang jelek, karena internet itu nggak semua jelek, tapi juga nggak berani bilang semua bagus. Internet cakep kalau kita punya sanad keguruan yang mutawatir. Kenapa? Karena hal yang tidak kita pahami dalam internet, kita bisa langsung tanya sama guru-guru kita. Tapi bayangkan ketika dalam internet kita nggak punya guru, maka percayalah apapun yang tertulis dalam internet semuanya akan kita telan mentah-mentah. Iya kalau benar, kalau salah, iya kalau salahnya cuma sendiri, udah salah ngajak orang-orang salah. Ini yang dalam hadis Nabi mengajarkan dhallu fadhallu, udah sesat menyesatkan lagi. Benar. Hanya saja, ini ada satu kenyataan, satu kejadian. Saya punya saudara, jatuhnya si paman, jatuhnya paman ke kita. Satu hari datang, Oke, ada apa cing? Saya pengen ngobrol apa? Saya sekarang dalam amalia nggak mau pakai fikih. Saya bilang, hebat cing.
Emang kenapa udah ngomong fikih? Fikih itu membingungkan. Imam Malik begini, Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini, Imam Hanafi begini. Bingung umat dirinya karena fikih. Oh begitu. Iya, masalah encing udah nggak pakai fikih itu terserah encing sih. Cuma saya pengen tanya, encing udah pernah baca Kifayatul Akhyar? Belum? Oh. Mungkin encing bacanya Safinah? Enggak juga. Mungkin belajarnya Fathul Muin? Enggak. Oh, mungkin encing langsung kitab gedenya. Mungkin bacanya Muwattanya Imam Malik membandingkan dengan Al-Umnya Imam Syafi'i? Enggak juga. Lalu encing bisa tahu perbedaan yang banyak yang berdasar itu dari mana? Ya saya kan belajar perbandingan mazhab. Nah, ini bikin kacau saya bilang. Kacau bagaimana? Cing, saya bilang. Kalau encing rumah 2 lantai, kalau lompatan tinggi gak usah pakai bikin tangga, silakan lompat, selesai sudah. Tapi kalau kita sadar lompatan kita pendek, untuk naik ke lantai 2 kita perlu alat yang bernama tangga. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara mazhab ini cuma karena wilayah dakwah, saya bilang. Antara Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal itu semua guru dan murid. Imam Malik muridnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal ngajinya sama Imam Syafi'i. Kenapa berbeda? Karena wilayah dakwahnya berbeda. Contoh, ini yang sering kali kita ribut-ribut. Dalam mazhab ada teman saya nanya, Soki, Islam itu kan lahir di Arab, ya. Di Arab kan kalau Ramadan nggak pakai imsak. Lalu kenapa kita di Indonesia pakai imsak katanya? Oh, begitu. Gini, saya bilang, ini mendasar, Bang. Yang tidak menggunakan imsak yaitu yang awal dalam buku itu Imam Malik. Di mana Imam Malik dalam berdakwah murid-muridnya di Jazirah Arabia, ya, dari Arab, Irak, Yaman dan lain sebagainya. Di mana orang Arab untuk ibadah saya bilang lebih tertib. Bapak Ibu kalau Allah kasih kesempatan nanti umrah Ramadan, amin. Bapak Ibu akan saksikan langsung orang Arab itu tertib ibadah. Sehabis sahur beliau berbondong-bondong pergi ke masjid. Jadi membuat masjid nggak perlu lagi nyari-nyari jamaah, langsung aja azan. Kenapa? Orang pada ngumpul. Iya kan? Di masjid mau ngapain Pak? Makan kagak bisa, paling minum air zam-zam. Ada yang baca Quran, ada yang ngobrol di halaman masjid. Tuh. Begitu melihat jamaah udah ramai, waktunya sudah mendatang, ya udah langsung azan, nggak perlu pakai imsak. Kita di Indonesia kebanyakan mazhab Imam Syafi'i, betul-betul. Di mana murid-muridnya Imam Syafi'i dalam berdakwah itu Jazirah Asia, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand. Di mana kultur orang Asia, nggak usah orang Asia, ada kejauhan dan kebanyakan. Orang Cikarang, nah gitu aja dah. Bang, kita nih bang, sama ibadah kan suka ngecilin bang. Apa buktinya Soki? Lu ngelakuin pelecehan aja lu. Apa buktinya kita ngecilin? 3 menit mau azan baru bikin kopi kita. Iya. Nah, para ulama-ulama kita dan murid-murid Imam Syafi'i tahu kondisi rakyat, kondisi masyarakatnya di Asia. Daripada lagi enak-enak minum kopi, datang suara azan, kita akhirnya batal puasa, makanya dibikin imsakiyah. Imsakiyah itu bukan langsung puasa, nahan. Jangan sampai kita minum, azan kedengeran, batal puasa kita. Oh begitu ya? Iya, sama bang. Kalau di Indonesia antara NU dan Muhammadiyah. Kenapa bisa berbeda? Padahal kan antara Mbah Hashim Asy'ari dengan Mbah Ahmad Dahlan ngajinya di satu guru. Di mana? Syekhona Khalil Bangkalan. Kok dakwahnya beda? Karena wilayah dakwahnya berbeda. Mbah Hashim Asy'ari dalam mendirikan Nahdlatul Ulama berdiri di Jawa Timur, tepatnya
di Tebu Ireng, yang saat itu daerah Tebu Ireng terkenal dengan molimo. Kalau orang Jawa paham ya, madat, madon, mendem, minum, maling. Itu molimo tuh ya. Makanya yang dikedepankan dalam NU sama Mbah Hasyim Asy'ari apa? Syariat. Udah sholat subuh pakai kunut, Nabi pakai kunut, kita udah terlalu banyak dosa. Dah habis sholat zikiran, kita udah banyak dosa, minta sama Allah. Dan dakwahnya pun melalui pendekatan, bukan langsung ini haram itu haram. Ada orang main judi, Mbah Hasyim nggak langsung ngomong haram, ikut main dan menang. Menang Mbah Hasyim main judi. Ada orang-orang lagi main judi, Mbah kok menang, bisa menang terus sih Mbah? Oh mau tahu? Ada bacaannya, ada jampe-jampenya. Datang ke pesantren. Tuh begitu menanamkan nilai tauhid. Enggak, ini haram, itu haram, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini neraka. Emang neraka punya bapak moyangnya? Dan lihat bahwa Mbah Ahmad Dahlan ya, dalam mendirikan Muhammadiyah itu di daerah Yogyakarta, Jawa Tengah. Di mana kita paham daerah Jogja merupakan daerah kesultanan, artinya orang kaya. Jangankan zaman dulu, sampai sekarang watak orang kaya nggak mau susah. Makanya dibikin gampang sama Mbah Ahmad Dahlan. Dah sholat nggak usah pakai subuh, nggak usah pakai gunung, sholat subuh. Dah habis sholat nggak usah pakai tahlil. Kita ini banyak keperluan, cari rezeki sebanyak-banyaknya. Yang penting tanamkan dalam hati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selesai. Tapi lihat kebijaksanaan dua guru mulia kita ini. Ketika Mbah Hasyim silaturahmi ke Mbah Ahmad Dahlan, diangkat jadi imam sholat subuh, Mbah Hasyim nggak pakai kunut, nggak protes. Saya biasa pakai kunut, enggak, tetap ikutin kebiasaan masyarakat sekitar. Pun sebaliknya, ketika Mbah Dahlan balas silaturahmi ke Tebu Ireng, diangkat jadi imam sholat subuh, Mbah Ahmad Dahlan pakai kunut. Wah, Soki, saya jadi makin bingung nih. Kalau yang pakai kunut, saya nggak pakai kunut, yang nggak saya yang mana? Yang kagak sholat subuh. Nah, sholat subuh masih pada di rumah, udah pada berisik soal kunut. Maksud saya begini bang, cukuplah kita berdewasa dalam perbedaan. Saya sholat subuh pakai kunut, tapi kalau saya sholat subuh di masjid yang nggak pakai kunut, maka saya tinggal ngikutin imam. Kalau tadi kata Habibah, lah makmum tinggal ngikutin imam, enak, kita ada yang nanggung, betul. Pun sebaliknya, saya sholat subuh nggak pakai kunut, sholat di masjid yang pakai kunut, maka saya wajib ngikutin kunut, angkat tangan, aminkan doa, kan selesai, nggak pakai ribut kita. Kan doa itu akan kembali kepada yang mengaminkan, betul? Emang doa kunut jelek? Kan bagus. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan kami hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada orang-orang sebelum kami. Kan cakep minta doa, minta hidayah. Orang lagi cuma angkat tangan, amin. Susah amat sih Pak. Mentang-mentang kita nggak pakai mulut, imam pakai mulut, kita lu mau kemana? Di hadapan Allah kita sombong. Ya, jadi ini cuma masalah jadi pendewasaan dalam perbedaan. Sebab apa? Perbedaan kalau kita mau perbesar sampai kiamat nggak selesai-selesai. Ingat, hadis-hadis Nabi itu tidak semua sahabat ngikutin Nabi 24 jam. Ini yang harus kita pahami. Sahabat yang ngeluarin hadis Nabi nggak pakai kunut, sholatnya saat itu nggak pakai kunut Nabi. Makanya dikeluarkan, dan inilah perbedaan selama tidak untuk berpecah belah merupakan rahmah dalam tengah-tengah umat. Ya, baca maulid mahalul qiyam, katanya Nabi hadir, nah susah bang ngomong kayak gitu.
Ini sama aja kita cerita nih, ya kita cerita kenikmatan nikah sama orang yang belum nikah. Iya kagak bakal nemu. Lah gampangnya begini kalau kita ngikutin zaman sekarang nih ya. Nabi tuh nggak perlu hadir 100%. Dan dia pikir nih, saudara-saudara kita mikir, roh itu punya capek. Padahal yang punya capek itu jasad. Dan ketika sudah jadi ruang dan waktu bukan masalah untuk guru-guru kita. Cuma biar gampang aja begini deh. Pak Jokowi sedang ceramah siaran langsung dari Surabaya. Kita masuk ke kamar kita nyetel. Keluar gambar Pak Jokowi. Ada nggak Pak Jokowi di kamar kita? Nah ya begitu. Nggak usah Nabi harus datang secara langsung. Cukup live saja satu kamera ke semua majelis. Makanya saya bilang kita nih kalau ngomongin Nabi sama mereka sama saja bicara kenikmatan nikah sama orang yang belum nikah. Tawasul katanya haram. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Saya mau ambil contoh gitu. Ini maaf, saya ambil contoh aja, logika saja. Nggak usah pakai dalil. Karena kalau pakai dalil kita perang dalil, jadi repot nanti. Pakai logika aja. Saya datang ke istana, ya. Saya tanya, Bapak Ibu, Pak, Bapak punya duit 1 koper. Ada nggak 1 koper? Ya. Datang PD ke istana mau ketemu Pak Jokowi, modal duit 1 koper. Tapi di istana kagak kenal siapa-siapa. Kira-kira bisa ketemu nggak sama Pak Jokowi? Ya. Nah ditangkap bisa, duit dari mana harus koper? Iya kan? Saya cuma punya duit 300.000, tapi saya kenal sama Kaisang. Saya datang ke istana ditemenin Mas Kaisang untuk ketemu Pak Jokowi. Kira-kira ketemu nggak? Nah tawasul begitu bang. Dia bunyi-bunyi dulu bagaimana dia ini. Tawasul begitu bahwa Allah akan pasti mengabulkan doa kita memang, tapi kan waktunya kita nggak bakal tahu. Sedangkan ada hajat-hajat kita yang maunya cepat, betul apa betul? Kita bukan minta kuburan, bukan. Kita cuma mohon sama Allah lewat keberkahan dari yang ada di dalam kubur itu. Kenapa? Karena Allah lebih kenal orang yang ada di dalam kubur daripada kita. Pernah ada kisah, saya cerita kisah lagi dah. Kisah Habib Umar Al-Mukhtar di mana? Ketika Habib Al-Mukhtar ditanya oleh para khawarij, saya sebutnya khawarij saja, ditanya sama khawarij, ya Mukhtar, ya Umar, ya buat apa kau bertawasul? Nggak akan sampai pahalanya, nggak akan sampai wasiatnya, wasilahnya. Habib Umar tersenyum. Beliau bilang, gini mas, orang Jawa yang nanya soal itu. Gini mas, nanti pulang ke rumah sampean kan melewatin sungai, ya. Sampean jangan lewat jembatan, sampean lewat air. Tapi sebelum kaki sampean nyampe, sebut nama saya sebanyak-banyaknya, Umar Al-Mukhtar, Umar Al-Mukhtar. Lalu insya Allah sampean bisa jalan di atas air. Jalan dan pulang. Benar memang lewatin sungai. Mau nyoba deh. Khawarij ini mau nyoba deh. Masa iya sih? Begitu. Ya Umar Al-Mukhtar Azizna, ya Umar Al-Mukhtar Azizna. Dicemplungin kakinya. Lah benar kagak kelam. Yang satu kagak nyelam juga. Akhirnya jalan tuh di tengah sungai. Udah sampai tengah sungai bergeming hati. Kalau saya sebut Umar Al-Mukhtar saja, saya bisa jalan. Bagaimana saya kalau nyebut Allah? Dia sebut, ya Allah, Aghithna, malah tenggelam. Balik lagi ke rumah Habib Al-Mukhtar, Habib Umar Al-Mukhtar. Berkata nih Khawarij, ya Umar, ismukum azamu min Allah. Dipukul tuh Khawarij. Bukan nama saya yang lebih agung dari nama Allah. Ente ditolong karena Allah kenal saya, makanya Allah nolong ente. Ente nyebut Allah, Allah nggak kenal ente.
sama guru-guru kita, sama orang tua kita yang sudah meninggal, Allah kenal sama mereka. Sudahlah, soal perbedaan yang senang maulid terusin baginda Nabi girang, yang nggak senang udah diem-diem aja, nggak usah pakai ngarang-ngarangin orang yang datang maulid. Yang mabuk masih banyak, ngapain yang maulid pakai diurus-urusin? Kita nih kayak kurang kerjaan, ya. Yang senang yasin tahlil bagus terusin, nyampe pahalanya. Yang kagak seneng udah diem-diem aja. Cabai-cabian tenda biru juga masih ngamprak. Segala yasin tahlil pakai diurusin. Ayo sama-sama kita cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Bukankah baginda Nabi sendiri yang mengajarkan yasiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru? Kalau bisa yang mudah, kenapa mesti dipersulit dalam agama? Kalau bisa digembirain, ngapain kita takut-takutin sih? Mumpung masih banyak guru-guru kita, Bang. Ayo kita ambil ilmu beliau. Ingat, Allah ketika mencabut satu ilmu bukan langsung dicabut. Walaupun Allah pengen, Allah bisa, tapi enggak. Bagaimana cara Allah mencabut ilmu? Bimautil alim, diangkatnya orang-orang alim di antara kita. Makanya dalam hadis, ketika orang alim sudah banyak diangkat, maka yang ada di bumi ini cuma sekumpulan orang bodoh. Lalu sekumpulan orang bodoh itu mengangkat pemimpin dari golongan yang bodoh juga. Apa kata baginda Nabi dalam hadis? Fantazirus sa'ah, tunggulah saat kehancuran yang terjadi di situ. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mumpung masih banyak ulama-ulama. Itulah sebabnya baginda Nabi ini manusia biasa, supaya bisa kita contoh. Bahkan, terakhir Imam Bushairi radhiyallahu anhu dalam burdah menulis ini. Pada ngaji burdah kan di sini ya? Ngaji kan? Ngaji, dan ngaji. Ya iya yang ngaji. Yang dalam. Imam Bushairi menulis baginda Nabi begitu dalam burdah. Ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi asyarin hina talqahu wa fi hasyam. Kehebatan baginda Nabi, kata Imam Bushairi, walaupun beliau lagi berdiri sendiri, tapi wibawanya laksana memimpin pasukan di medan perang. Tapi ini bahasa sastra, kalau sarannya gampangnya begini sarannya. Orang hebat banyak, betul ya? Tapi yang hebat di berbagai macam bidang secara bersamaan cuma baginda Nabi. Ayo kita lihat. Baginda Nabi lagi diri hebat nggak? Hebat. Lagi tidur hebat. Lagi duduk hebat. Lagi makan hebat. Di masjid hebat. Di rumah hebat. Di pasar hebat. Di medan perang hebat. Di mata musuh hebat. Di mata sahabat hebat. Di mata orang tua hebat. Di mata anak-anak hebat. Di mata istri hebat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak ada satupun manusia di dunia ini ya yang hebat di berbagai macam bidang secara bersamaan kecuali Nabi. Di Cikarang banyak orang laki hebat, banyak Bang, saya akui, tapi pakai tempat. Di kantor hebat orang laki Cikarang, sekantor bisa dimaki-maki di kantor. Begitu pulang ke rumah dikeplak centong sama bininya, dia nggak melawan. Dia nggak hebat di mata istri. Baginda Nabi hebat di berbagai macam bidang dan dalam segala hal. Sekali lagi kata guru saya, beliau merupakan uswatun. Apa sih? Nih, makanya beliau itu sosok yang multi dimensi. Apa yang nggak bisa kita contoh dari pribadi baginda Nabi? Oke, saya pedagang Soki. Oh Bang, baginda Nabi dagang dari usia 9 tahun Bang. Nabi usia 9 tahun sudah melakukan bisnis lintas negara. Saya politisi Soki, mau ikut anggota dewan. Rasulullah politisi ulung, buka perjanjian Ubaidiyah, lihat Fatul Makkah, buka piagam Madinah. Bagaimana Rasulullah berpolitik? Saya jenderal, Rasulullah memimpin tentara di medan perang. Saya guru, Rasulullah mengajar
innama bu'istu mu'alliman. Sungguh aku diutus sebagai guru, ya guru agama, ya guru dunia. Saya pendakwah, Rasulullah pun dakwah. Saya murid, Rasulullah pun masih ngaji. Siapa guru beliau? Malaikat Jibril alaihi salam. Saya kepala rumah tangga, Nabi punya anak bini. Ayo, mulai mana yang kamu contoh? Nabi-nabi terdahulu ada aja kekurangannya, Pak. Ya, Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Allah Nuh, bagaimana cara berdakwahnya itu bisa dapat acungan jempol. Ya, ratusan tahun Nabi Nuh dalam dakwah cuma dapat pengikut 11 orang. Rata-rata 10 tahun aku. Pesantren mana, majelis taklim mana yang bisa bertahan 10 tahun nambah satu, Pak? Betul. Tapi lihat Nabi. Tapi untuk kesabaran Nabi Nuh nggak bisa jadi contoh. Kenapa? Di akhir jabatan Nabi Nuh ada doa yang beliau terlempar dari lima besar. Apa doanya? Rabbi la tadar alal ardi minal kafirin dayyara. Ya Allah, kalau bisa mak tenggelamin aja udah orang kafir, jangan disisain lagi. Kesalahan Nabi Nuh cuma satu, apa? Menenggelamkan umatnya sendiri. Lo Nabi Nuh. Soal sabar nggak bisa dicontoh Nabi Nuh. Kenapa? Nabi Nuh kalah sabar. Bapak Ibu, suatu hari Imam Hasan Al-Basri sedang mengajar. Dari sayup-sayup kedengaran suara azan. Beliau berhentikan sebentar, lalu beliau melanjutkan pengajaran. Lepas pengajaran, santrinya protes. Imam, ya, bukankah sholat di awal waktu itu bagus, pahalanya besar? Imam Hasan Al-Basri tersenyum, ya, memang sholat awal waktu pahalanya besar. Tapi yang kita lakukan sekarang ini pun gak kalah pahalanya dengan sholat di awal waktu. Maksud saya mungkin ini saya ngambil anda, jangan ngambil dalil dulu nih ya. Jangan sampai ntar ada orang-orang kayak gitu gila, udah azan bukannya berhenti sholat malah masih ngomong juga. Nah, maksud saya untuk kesempurnaan acara ini, sholat berjamaahnya kita mundurin, setuju? Karena sholat berjamaah itu masuk kategori sunnah, sedangkan menuntut ilmu masuk kategori wajib. Ya, baik. Bapak Ibu jamaah ma'asyarul muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh untuk berdakwah bisa kita jadiin contoh, tapi untuk sabar Nabi Nuh nggak bisa. Nabi Allah Isa alaihi salam, ajaran Nabi Isa tentang kasih sayang kepada sesama manusia patut kita acungi jempol. Kenapa? Nabi Isa ajarannya, apabila kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Tuh, Nabi Isa bisa dijadiin contoh kasih sayang sesama manusia. Ya. Kalau saya yang ngajarin, kalau kau digampar pipi kiri, unjuk rahangnya. Lah, babak belur bang kita bang, dari gampar kiri kasih kanan. Tapi lihat Nabi Isa. Nabi Isa luar biasa ajaran kasih sayang kepada sesama manusia, betul? Tapi bagaimana membangun mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Nabi Isa nggak bisa jadi contoh. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi Isa belum sempat kawin. Iya kan? Ada beberapa pengikut Nabi Isa menyangka nggak nikah ajaran Nabi Isa, ikut pada kagak nikah. Mubazir, tadi kasih perabotan. Tapi lihat baginda Nabi, beliau sosok yang komplit dan kompleks dalam segala hal. Beliau merupakan uswatun. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis maulid ini, awak kita semua akan diakui sebagai umat yang baginda Rasulullah SAW. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan buat orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus mani cita maharun Nabi Sababil dulu. Satu khas Abu Ya Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Al-Walid bin Zainuddin MZ bin Haji bin Haji Tumusi. Wa usulihim wa furahim wa ahli silsilatihim. Semoga lewat keberkahan Fatihah, keberkahan ilmu, Allah jadikan kubur beliau